Oke, jumpa lagi dengan saya Omri di podcast kampus dan di samping saya sudah ada salah satu teman dari Melaka. Dia adalah ketua Ikamayo. Nanti kita akan bicara sedikit tentang apa itu Ikamayo, dan sebelum kita mulai kita intro dulu. Bumper. Oke. Sorry teman, ini sudah ada kucing lagi. Jadi ini kayaknya background yang cukup menyenangkan. Dan di samping saya sudah ada karena dia sebagai ketua Ikamayo dan saya adalah anggota Ikamayo, jadi saya harus panggil dia kakak. Oke. Silahkan perkenalkan diri, siapa namanya, lalu jenis kelamin sudah jelas, jadi Anda tidak perlu bertanya lagi. Lalu seperti yang saya WA lah, kita jujur ya. Jadi saya sudah WA apa yang mau saya tanyakan supaya mereka bisa mempersiapkan, dan kita mau bicara tentang apa. Oke, silakan memperkenalkan diri. Oke, halo teman-teman semua. Saya Ian, lebih singkatnya. Tapi nama lengkapnya Hilarius Nahak. Ya aneh ya, namanya Ian kok nama lengkapnya Hilarius Nahak. Ya sekarang sudah di Jogja dari 2020, angkatan 20 tentunya. Oke. Terus kampusnya di Janabara ya, di Pingit. Oke, kampus Janabara, lalu kampus 1. Jurusannya? Saya jurusannya informatika. Waktu lulus SMA itu langsung kuliah atau tahan dulu, istirahat otak dulu baru lanjut lagi? Langsung terus ke Jogja. Oh, langsung terus ke Jogja. Oke. Alasannya kenapa milih Jogja? Yang pertama itu kota pelajar. Ya, itu kota pelajar. Terus kedua, saya mau berbeda lingkungan, mau pelajari lingkungan yang di Jogja. Terus karena lingkungan saya di Malaka itu cenderung kayak ya kita ngomong saja minum-minum, terus ya lingkungan yang buruk lah. Oke, ini disclaimer dulu teman-teman. Jadi tidak semua, tapi ini adalah pengalaman dari Ian yang dia amati, yang dia lihat setiap harinya. Lalu Melaka itu ini kabupaten baru, dulu pemekaran dari Kabupaten Belu di Nusa Tenggara Timur. Jadi Malaka bukan Malaka jiran ya, bukan Malaysia, bukan itu. Tapi memang memang ada sejarahnya juga dari sana, ada dari kata Sinamutin Melaka ya. Jadi kita masih ada dari sananya, dari negeri jiran. Jadi bukan Melaka Malaysia, jadi luar negeri dong jatuhnya. Jadi kita jadi pelajar ini dari belajar. Kenapa mereka jadi mau berantem? Bentar, teman-teman, intermezzo dulu. Ini kucing mereka lagi berdua mau adu nih. Mau berantem mereka. Hey, push. Hey, ini kita banyak ke distrik kan, sorry. Oke. Tadi ya, jadi tentang lingkungan, mau pilih ke Yogyakarta. Lalu kenapa pilih informatika? Alasannya? Awalnya itu saya tuh sebenarnya pilih akuntansi, tapi masih di kampus yang sama? Iya. Oke. Beda kampus sih awalnya. Memilih beda kampus karena ditimbang oleh kakak sendiri, kamu itu nanti keluarnya jadi apa coba kalau kamu pilih informatika, jurusan akuntansi. Kan awalnya saya itu memilih jurusan ini akuntansi, mau datang ke Jogja sini. Terus kampusnya bukan Janabara, tapi YKPN. Saya sudah riset juga. Oke. Sebelumnya. Tapi karena ditimbang oleh kakak, terus prospek untuk dunia kerjanya di jurusan akuntansi itu katanya tidak mumpuni ya, atau tidak sesuai. Terus di rolling lah
Oke, oke, paham, 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 paham. Di rolling sama kakak ini jurusan-jurusan yang mau di apa pilih, misalnya informatika atau hukum atau teknik. Terus dari situ saya memilih lah jurusan informatika karena suka juga sih ulik-ulik ini laptop komputer dari kecil. Itu laptop kakak saya itu saya sering buka-buka iseng-iseng. Tapi berhasil atau tidak nih Apanya? laptopnya? Ini harus kita tanya lah hasilnya. Ada hasilnya atau tidak nih? Jangan, maksudnya sorry, berhasil dalam artian baik dan bisa digunakan, atau berhasil dalam artian lalu berhasil untuk dibuka lalu tidak beres. Malah itu saya rusakin laptopnya. Terus saat buka juga, saat kakak saya tinggalin ini laptopnya di rumah, dia ke sekolah, dia kan mengajar guru. Terus dia ke sekolah, tinggalkan laptopnya di rumah. Terus saya buka lah tanpa minta izin ke kakak saya. Pulanglah dia, kena marah saya. Ini laptopnya kenapa kok tiba-tiba full screen? Jadi setelah dibongkar, yang tadinya itu adalah bisa screen itu masih normal, berubah sekarang menjadi blue screen. Ya, jadi ya ada perubahan warna sebetulnya. Kan masih saya juga masih awam juga, tidak diajarkan nol betul. Yang penting niat. Nah, ya niat sih, tapi niat tidak ditunjangi dengan kompetensi ya. Jadi hasilnya ya jadi blue screen. Tapi apa tidak, itu pengalaman. Saya juga sering bongkar jam soalnya. Tapi tidak apa. Oke, itu motivasinya. Terus dirimu kan sekarang menjabat sebagai ketua Ikamayo. Jadi kira-kira apa sih Ikamayo itu sebetulnya? Singkat saja, jadi sesederhana saja. Yang nanti mau penasaran nanti silahkan hubungi Instagram di bawah ini. Ini adalah Instagram beliau, nanti silahkan kalian mau tanya-tanya. Atau yang Instagram Ikamayo. Jadi Instagram Ian dan Instagram Ikamayo nanti. Jangan follow. Follow dong. Yang tidak follow tidak apa-apa, itu kebebasan Anda. Kita kembali dulu. Penjelasan dulu tentang apa itu Ikamayo. Ya, itu Ikamayo sendiri keluarga sih. Saya kepanjangan dari? Ya, Ikatan Keluarga Melaka Yogyakarta. Dibentuk dari awalnya bergabung sama Belu, IKB, Ikatan Keluarga Belu Melaka. IKBMA. Terus karena semangat spirit dari teman-teman atau kakak-kakak senior dari Ikamayo. Terus ini sepengetahuan saya, kalau salah dan diperbaiki lah oleh kakak-kakak yang senior, lebih tahu pastinya. Ini sepengetahuan saya selesai. Terus dipisah lah karena Melaka juga sudah pemekaran. Terus dibentuk dari awalnya itu kumpul mereka. Kumpul di alun-alun ya kalau tidak salah. Ya itulah dari awal singkat ceritanya. Kalau mau lebih tahu pasti nanti silakan datang ke Jogja atau silakan ikut beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Ikamayo. Ya. Berdirinya tahun berapa? Berdirinya tanggal 15 ya kalau tidak salah, 15 Mei ya. Mei 2018. Saya mikir 2018 karena kan pemekaran 2015 ya. 2015. Ya, Ikamayo itu keluarga sih, perkumpulan. Jadi perkumpulan dari mahasiswa, dari senior, kakak-kakak, orang tua, terus ya teman-teman yang kuliah di Jogja, terus berbagai masyarakat yang ada di Melaka, terus terutama yang berdomisili sekarang yang di Jogja, dihimpun oleh Ikamayo. Tapi ya berjalannya seperti itu. Karena mereka sudah punya keluarga masing-masing, jadi memang keterlibatannya memang tidak apa-apa ya, tapi mereka masih
ikut ya, setidaknya tahulah apa yang kita lakukan. Oke, jadi itu tentang Ikamayo. Lalu ada beberapa divisi juga yang ini, jadi karena ini organisasi, jadi dia punya apa namanya? Kok jadi ADRT. bahas organisasi ya? Oke, tapi tidak apa, supaya mereka tahu, supaya bahwa itu tidak hanya nongkrong lalu ini ya, lalu selesai. Jadi supaya kita sekaligus memperkenalkan kepada teman-teman yang Ikamayo yang belum bergabung, di Ikamayo, silakan bergabung. Nanti saya akan cantumkan Instagramnya, silakan di follow. Oke, itu Ikamayo. Kita kembali ke kampus. Ya, karena ini kita bicara tentang ini ya. Ikamayo itu karena lahir juga karena dari diskusi-diskusi kampus ya, dari keluarga yang sekolah di sini, mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Jogja awalnya, lalu mereka memang membicarakan banyak hal kok tentang entah itu politik, tentu saja berkaitan dengan Malaka. Jadi kenapa itu dimasukkan ke sini karena push. Tuh ada distraksi nih. Nah, oke. Sana dulu. Kita mau syuting. Nah, sana main. Nah. Oke, jadi karena ini berkaitan dengan podcast kampus, jadi kami mencoba untuk kita masukkan Ikamayo, bahwa teman-teman yang dari Melaka itu punya organisasi yang namanya Ikamayo untuk berkembang, dan ada divisi-divisi juga, ada beberapa divisi. Oke, kita tidak perlu detail. Kita kembali ke Bapak yang ada di sampingin. Sebentar, Ian, kayaknya itu dia mulai ini turun. Nah. Tidak perlu cek ulang. Tidak ada cek ulang. Take ulang. Aduh. Tapi yang duduk lurus dulu. Dia kepotong atau tidak? Oh iya, kepotong. Ya, itu ini dikai. Oke, kita lanjut. Tidak ada cut. Kita langsung lanjut. Oke, kalau mengenai perkuliahan, ada peristiwa atau ada kejadian-kejadian yang di kampus yang unik, rumit, pelik, atau tidak? Pasti ada, tapi ceritanya seperti apa misalnya? Oh ya, kejadian-kejadian unik di kampus. Iya, saya baru temu di saat memasuki atau menjabat sebagai pemimpin sih. Itu memanage waktu. Saya ketedeloran di manage waktu dari kuliah dan organisasi, kemudian ditambah lagi kerja. Di kampus itu saya aktif juga di beberapa organisasi, tapi yaitu salah satunya himpunan, terus ada beberapa PM juga, tapi kurang terjun langsung di alam. Terus kejadian-kejadian unik ya, itu ya, memanage waktu. Saya itu ketedeloran dalam memanage waktu, yang antara membagi kuliah, terus main sama organisasi, terus sekarang ditambah lagi kerja. Information ya buat teman-teman, saya sekarang tambah kerja juga. Kayak sambil kerja ya? Sambil kerja juga kuliah. Terus ya jarang main, mau main kepengen main, tapi tidak kejadian, tidak tercapai. Tidak terwujud. Kayak ya itu kejadian uniknya itu manage waktu ya. Manage waktu. Di hal yang dialami itu adalah ini perubahannya itu ya, kayaknya perubahannya itu ya, manage waktu. Iya. Tapi ada manfaatnya juga untuk saya. Saya lebih bangunnya pagi.
misalkan biasanya saya sebelum masuk ke organisasi atau ya, sudah kuliah sih, tapi sebelum masuk ke organisasi, kejadian yang membuat value tambah untuk diri saya sendiri itu yaitu memanage waktu juga. Ya, bangun paginya saya sudah mulai bangun jam 6 pagi. Tapi awalnya itu tergantung jam kuliahnya. Terlalu bebas. 30 menit sebelum Kuliah saya belum bangun. tapi tidak apa-apa. Oke, Ya, itu butuh proses lah. Iya. Oke, kalau itu memanage waktu ada lagi? Atau nanti kita simpan untuk part 2? Ya, part 2 lah. Oke, ini banyak yang bersambung ini ceritanya. Tapi tidak apa, nanti kita bisa simpan untuk biar orang penasaran, biar nanti ini lagi mereka nonton lagi. Oke, terus kalau karena ini kita bicara tentang kehidupan mahasiswa, uang kos sebulan berapa? Atau per tahun atau per semester? Oke, saya kosnya itu hitungnya per tahun karena mengirit juga sih teman-teman. Berapa? Ya, setahunnya itu Total semua ya 3.600.000. Jadi per bulannya itu hitung kasarannya 300.000. Oke, di daerah mana itu? Itu dekat kampus saya sih, di depan Pasar Pingit. Oh, Kalau teman-teman tahu. Depan Pasar Pingit. Iya. Oke. Itu 300. Lalu kalau untuk biaya hidup sebulan kira-kira berapa? Total saja. Jadi tidak perlu detail uang sampo berapa, tidak perlu. Total semua. Biasanya ya. Rata-rata saja, biasa kan ada yang tidak menentu biasanya. Sebulan itu sih kalau saya. Sebulan. Iya. Oke. Sebulan. Oke, itu oke lah. Terus kalau perkuliahan ini kayaknya podcast kali ini kayaknya lebih banyak menginspirasinya. Nah, kali ini boleh nonton ini. Yang menonton yang mau nyari inspirasi, harga mau nyari tahu harga kos-kosan. Nah, nanti kayaknya ini lebih menginspirasi. Oke, terus apa namanya? Kan dirimu ngambil informatika. Kira-kira di tempat kerja yang sekarang masih nyambung atau tidak dengan perkuliahan? Nyambung dan tidak nyambungnya saya rasa tidak nyambung sih. Soalnya tempat kerja yang sekarang kerjanya lebih kayak public speaking, komunikasi, terus pengolahan data. Oh, tidak nyambung sama jurusan saya. Jurusan saya itu kan informatika, jadi lebih menjurus ke software. Oh, software. Tapi kan ini kan yang sementara, kan nanti selesai ya, kan. Tapi ya saya punya dapat inspirasi juga dan motivasi juga dari podcast. Ada yang membeles antara karir, kuliah, terus sama passion ya. Passion. Jadi kita boleh sambil kuliah, sambil tidak sesuai bidang, kerja tidak sesuai bidang, terus tidak sesuai passion ya. Lalu passion. Bagaimana kita membalance-nya itu saya di satu sisi saya juga membutuhkan material untuk menunjang kehidupan, lalu sambil belajar juga di bidang yang kita sesuai passion kita. Di dunia kerja kita kerja, terus di satu lingkaran itu ada passion dan profit, terus dibalance kan antara kedua itu. Oke. Kita curi-curi waktu lah sambil kerja, kan pulang kerja dari pagi, terus malamnya boleh kita belajar lagi passion kita yang kita sukai. Pintar-pintar bagi waktunya. Oke, jadi kita cerdas untuk mengatur waktu. Sebentar.
Ya, kayaknya ini sudah mulai gelap, jadi saya mau naikin ISO-nya dulu supaya lebih. Oke, jadi terang lagi. Tadi sampai di ini ya, tadi tentang ini ya, tentang bagaimana membuat itu menjadi balance, tentang kehidupan. Jadi ini kayaknya ini podcast kampus episode yang paling berfaedah kayaknya dari semua episode yang lain. Berfaedah. Yang lain itu ada yang jokes gak jelas udah. Oke, itu mengenai ini ya tentang kebermanfaatan dari ilmunya. Sekarang tentang seberapa dirimu tertarik dengan jurusan yang sekarang dirimu pilih dari 1 sampai 10. Seberapa tarik? 10 lah. 10. Saya. Ois. Tepuk tangan yang meriah. Kita kasih efek nanti. Tepuk tangan. Terus rencananya menulis apa? Nulis. Sudah ada bayang-bayang belum untuk nanti kalian skripsi kan? Iya. Skripsi juga. Oke. Skripsinya kira-kira menulis tentang apa? Jadi saya sekarang 2 opsi kan di jurusan kami itu ada tentang web, terus Android sama software engineer, ya gitu. Tapi saya telah milih terus timbang juga terus lebih kayak web sih ya kalau saya. Oke, lebih ke web. Oke, itu jadi dia akan menulis tentang web. Jadi memang kami di Kamayo sedang membuat rencana untuk membuat ya web sederhana gitu untuk memposting tulisan kami. Setelah saya agak terganggu dengan ke-distrik dengan kucing-kucing itu, mereka lagi main di pot sana. Selesai ini memang lebih banyak harapan ya. Jadi ini belum skripsi tapi sudah kita bicara tentang skripsi, lalu belum wisuda tapi kita sudah ngomong tentang pekerjaan. Tapi tidak apa, supaya siapa tahu memang dengan podcast ini akan jadi saksi suatu saat dia menjadi orang sukses, bahwa dulu pernah kami membicarakan itu untuk jadi pekerjaan saya. Nanti mau selesai, mau kira-kira pekerjaannya apa kira-kira? Mau PNS kah atau mau jadi bekerja di perusahaan swasta? Oke, kalau saya sih lebih ke freelancer sih mau jadi. Oke. Freelancer ini bangun pengalaman dulu, tama-tama pengalaman dulu baru menjerumus ke perusahaan atau mungkin ya freelancer. Oke, jadi mau ke freelancer aja. Oke. Ini saya dari tadi oke terus ya. Kayaknya. Memang podcast ini dibuat untuk melatih untuk saya juga buat melatih untuk bertanya, dan karena saya nanti menulis tesis dan saya wawancara, jadi supaya mempertajam cara saya bertanya, dan juga orang-orang yang saya ajak ke podcast supaya mereka juga belajar untuk ngomong, berani untuk ngomong. Jadi terlepas dari 15 orang yang nonton YouTube saya, ya tidak apa-apa, tapi saya arahnya tidak ke situ. Kalau ada bersyukur, tapi kalau tidak ada tidak apa-apa. Jadi memang saya tujuannya memang awalnya membuat podcast itu untuk melatih, karena saya nanti memang akan wawancara dengan raja-raja di Melaka tentang tambang garam itu. Jadi, tentang konsep ekologi di sana. Jangan dimakan. Jangan dimakan kucing. Oke, jadi memang saya melatih untuk nanti bicara dengan mereka. Mungkin saya juga nanti akan bicara dengan beberapa pejabat pemerintahan. Jadi untuk melatih bicara. Ini kita jujur-jujur aja. Kita tidak ada gimmick kan, kita tidak mau tertutup. Gimmick. No gimmick. Oke. Jadi itu obrolannya kayaknya yang cukup dulu. Terima kasih. Jadi sudah mau mengisi podcast
podcast ini. Nanti selesai ini mungkin nanti kita akan memaksa Ibu Wakil Ika Mayo untuk ikut podcast supaya kita tahu. Iya. Jadi sekali lagi teman-teman, jadi podcast ini dibuat memang tujuannya itu sih, tujuannya paling utama itu untuk melatih public speaking dari teman-teman untuk berbicara, termasuk saya juga. Terus saya mau tahu cerita teman-teman. Ini saya belum mau ada part 2 lagi karena nanti kita mau bicara tentang susah senangnya di Yogyakarta. Tapi supaya ini durasinya tidak terlalu lama dan saya juga ngerendernya tidak terlalu ngos-ngosan karena saya biasanya selesai ini langsung saya kerjakan dan saya butuh waktu 4 jam untuk menyelesaikan ini. Jadi supaya saya bisa tidur karena saya biasanya tidak tenang kalau rendernya belum selesai karena biasanya ngerendernya butuh waktu yang cukup lama karena ini cukup videonya durasinya cukup panjang sekali. Oke, supaya saya tidak terlihat basa-basinya. Jadi terima kasih Yan sudah mau datang. Ini dia masih capek sih sebetulnya. Terima kasih juga Kak Umbri sudah mengundang saya di Karena podcastnya Go Kampus ya. ya, podcast kampus ini. Podcast kampus. Podcast kampus. Jadi kami berhabis perjalanan jauh. Jadi datang kami langsung take videonya. Oke, teman-teman semua, terima kasih yang sudah nonton. Like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak. Jangan share. Oh ya, share dong. Jangan dong. Supaya mereka bisa nonton dan mereka bisa mengapresiasi kerja keras nggak sih ini? Kayaknya nggak sih. Enggak sih. Kayak Yang ngerender yang keras sih kerjanya. yang ini laptopnya yang kerja keras. Ya, kita tidak kerja keras. Oke, ini kayaknya kameranya memang turun terus. Tripodnya memang kita harus ganti tripod yang baru. Oke. Kalau ada yang mau menyumbang tripod, kami terima. Ya bantu share lah, like, terus komen. Oke. Tambah view-nya dong. Ya, tambah view-nya. Tapi ini lumayan naik. Dengan 2 video yang udah naik, ini subscribernya cukup naiknya cukup tinggi. Terima kasih orang-orang baik yang sudah subscribe. Oke, dadah semuanya supaya tidak terlalu lama karena ini juga sudah mulai ada suara azannya. Dadah semuanya.